Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Yesusku, Kau terindah. Mari naikkan pujian penyembahan kita. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Kau terindah. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku tenang di
hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagi-Mu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Kau terbaik, Tuhan. Biarlah pujian ini menyatakan kerinduan hati terdalam untuk mempersembahkan hidup kami, hati kami, tubuh jiwa roh kami kepadamu, Tuhan. Karena mengenal-Mu menjadi bagian dalam rancangan-Mu, Tuhan, adalah yang terbaik. Sebab Engkau, Tuhan, yang terindah. Tuntun kami oleh kebenaran firman pagi hari ini untuk mengambil pilihan-pilihan hidup sehingga kami sejalan seturut kehendak dan rencana-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pada pagi hari ini, Yosua pasal 23 ayat 1 sampai dengan yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya. Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel dahulu kala di seberang sungai Efrat. Disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulahi Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangku keluar dari Mesir, dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta, dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan. Maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan ditatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir sesudah itu.
lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ketika itu Balak bin Sepor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengar Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberang sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko. Orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu. Seperti kedua raja orang Amori itu, sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah aku berikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan. Tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, pernyataan Yosua khususnya di ayat 15, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pernyataan ini merupakan sebuah pesan pada masa akhir hidup Yosua bagi umat Tuhan, bangsa Israel yang dia pimpin. Yosua membuat sebuah pernyataan yang tegas dan lugas sebagai seorang pemimpin yang telah mengantar bangsanya memasuki tanah Kanaan. Di akhir hidupnya, di hadapan seluruh suku orang Israel di Sikem, ia memperkatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Mulai dari sejarah panggilan Abraham, sampai pada hari di mana kedua belas suku Israel telah mendiami tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Yosua menyatakan bahwa dirinya secara pribadi akan beribadah kepada Tuhan. Ia telah melihat keteladanan hidup Musa sebagai pemimpin Israel dan juga mentornya selama 40 tahun perjalanan mengitari padang pasir sebelum masuk tanah perjanjian. Musa mewariskan teladan hidup dalam ketaatan kepada Tuhan dan kepemimpinan yang rendah hati, tapi sekaligus tegas. Tidak hanya itu, Yosua juga menegaskan bahwa seluruh keluarganya juga akan tetap beribadah kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa dia bukan hanya pemimpin yang besar bagi bangsa Israel, tetapi sebagai kepala keluarga ia pun sudah berperan dengan baik. Pesan bagi kita, para pemimpin, jangan hanya hebat memimpin gerejamu, tetapi pimpinlah juga keluargamu dengan baik. Karena di samping kesibukan yang luar biasa dalam memimpin umat Tuhan, kita mesti juga memberi perhatian, perkembangan secara rohani keluarga kita, sehingga seluruh keluarga kita mengenal
dan beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Teladan Yosua membuat kita mengerti bahwa secara pribadi maupun secara keluarga, kita perlu mempertanggungjawabkan iman, percaya yang teguh di hadapan Tuhan. Dan itu akan menjadi kesaksian bagi umat Tuhan, juga bagi khalayak umum. Karena itu, saudara-saudara, penting bagi kita untuk melayani keluarga kita juga. Hari ini ada beberapa poin yang sangat indah kita perhatikan dalam pengikutan kita akan Tuhan. Yang pertama, ibadah harus didasarkan pada rasa takut akan Tuhan dan juga hati yang tulus ikhlas. Ayat 14 Yosua katakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Di ayat 15, Yosua seperti memberi pilihan, kebebasan kepada umat Tuhan untuk beribadah kepada siapa saja. Tetapi sebenarnya pesan yang ingin disampaikan adalah jangan beribadah karena takut pada manusia, karena ada pemimpin. Kita tahu pesan ini disampaikan di akhir hidup Yosua. Dia menyadari dia akan meninggal, akan mati. Tetapi kerinduannya, walaupun tidak ada Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel, siapapun pemimpin berikutnya, bangsa Israel tetap setia beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu dibutuhkan rasa takut akan Tuhan dan ketulus ikhlasan dalam beribadah. Itulah ibadah yang sejati, bukan karena takut kepada manusia, sungkan dan sebagainya. Yang kedua, dari perikop ini kita belajar tentang ibadah harus dilakukan dengan setia. Di ayat yang sama tadi dikatakan sekali lagi, sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Setia artinya terus-menerus sampai akhir hidup. Dan Yosua memberi teladan itu. Sampai akhir hidupnya, secara pribadi maupun keluarga, dia ingin menyatakan kepada seluruh umat Tuhan, kami beribadah kepada Tuhan. Pengalaman perjalanan hidup bangsa Israel seharusnya memberi teladan, memberi pelajaran bagi mereka bahwa yang terbaik hanya hidup menyembah kepada Tuhan, bukan kepada Allah lain. Yang ketiga, Bapak Ibu, melalui perikop ini, Yosua ingin mengajarkan kepada kita, khususnya para ayah, pria, untuk menjadi imam bagi keluarganya, untuk membawa seluruh keluarganya beribadah kepada Tuhan. Inilah yang dilakukan Yosua terhadap keluarganya, dan ia mendemonstrasikan peran ini. Peran orang tua, terutama seorang ayah, membawa keluarganya beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini bukan hanya pengajaran di Perjanjian Lama. Banyak ayat-ayat firman Tuhan di Perjanjian Baru yang sejalan dengan ayat firman Tuhan ini. Efesus 5 ayat 22-29, di mana peran ayah sebagai kepala rumah tangga mengayomi bagi semua anggota keluarga, melindungi dan bertanggung jawab mendidik, menegur, menasehati, memberi contoh dan teladan yang baik bagi keluarganya. Selain daripada itu, peran ayah sebagai imam. Yang pertama tadi sebagai pelindung, yang kedua sebagai imam. Sebagai imam, ia harus memimpin dan mengatur ibadah keluarganya. Berdoa setiap hari, setiap waktu kepada Allah bagi seluruh anggota keluarganya dan juga bagi dirinya. Karenanya kita dapat memastikan seluruh keluarga kita beribadah hanya kepada Tuhan saja. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu. Oleh kasih dan rahmat-Mu, kami bersyukur untuk hari yang baru, hari yang Tuhan berkati.
Kami berdoa untuk rombongan ibu-ibu yang ada perjalanan ke Bogor, Tuhan sertai perjalanan mereka. Para driver Tuhan berkati dengan kesikapan membawa rombongan ini selamat sampai tujuan, dan selama 2 hari ini